Pendekatan presiden itu kan legal formal, yang secara legal formal memang tidak ada larangan untuk menyatakan bahwa presiden aktif terlibat dalam kampanye. Yang lupa dari presiden itu di dalam mengelola demokrasi ini sebenarnya pendekatannya tidak selalu dengan legal formal, tapi di atas itu ada namanya moral dan etik. Nah, tapi kalau saya berbicara moral dan etik, itulah yang memang kosong dari presiden kita ini. Sebab kalau saya berbicara moral dan etik, ya tentu putusan Mahkamah Konstitusi itu sebaiknya tidak dimanfaatkan oleh keluarga beliau untuk menjadikan saudara Gibran sebagai calon wakil presiden. Oleh karena itulah ya setiap kepala negara harus terlebih dahulu menafikan kepentingan keluarganya dibandingkan kepentingan ya bangsa dan negara gitu. Kita sebetulnya nggak perlu lagi bertanya-tanya ketika Presiden Jokowi membolehkan anaknya jadi wali kota, membolehkan menantunya jadi wali kota. Sekarang si anak menjadi calon wakil presiden dan anak kedua menjadi ketua umum partai politik hanya dalam hitungan 2 hari. Jangan lagi Anda bertanya soal apa yang dimaksud dengan kepentingan bangsa dan negara di dalam benak presiden. Menurut penelusuran katanya itu jari dari ibu negara ya. 2 hal di situ yang perlu diperhatikan. Pertama adalah 2 itu simbol dari salah satu paslon yang sedang berlaga saat ini. Yang kedua, 2 jari itu dikeluarkan dari mobil negara. Ya kan? Oleh karena itu tidak bisa tidak maknanya adalah sedang dilakukan upaya sosialisasi yang berupa ya sosialisasi terhadap nomor urut dari salah satu paslon yang dilakukan di atas kendaraan negara. Itu jelas pelanggaran sebetulnya. Siapapun yang melakukan itu. Sembako melimpah, harga murah. Lanjutkan. Bro, ini udah nggak kaleng-kaleng. Oh iya. Kita kedatangan tamu yang nggak kaleng-kaleng. Langsung aja deh, ya. Langsung Daripada aja. gue cicet kita lawak-lawak ya. Bung Ray Rangkuti. Iya. Ini abang ini gua kelas berat. kalau bicara soal demokrasi ini, reformasi dia. Makanya di grup WA internal gue kirimin. Gue mau tamunya dia, cariin. Dan satu lagi, Apa? galak, Bo. Itu yang emang kita undang kan, Bang? Ya, Terima kasih, Bang. sama-sama. Ini nih ada pertanyaan nih. Kalau di belak-belakan itu langsung aja. Langsung. Bang, komen abang nih menanggapi tentang pro kontra nih ajaib nih. Presiden boleh kampanye dan juga menteri. Nah, ini jadi pro kon kan? Jadi rame nih. Gimana, Bang? Pertama, pendekatan presiden itu kan legal formal. Yang secara legal formal memang tidak ada larangan untuk menyatakan bahwa presiden aktif terlibat dalam kampanye. Yang lupa dari presiden itu di dalam mengelola demokrasi ini sebenarnya pendekatannya tidak selalu dengan legal formal, tapi di atas itu ada namanya moral dan etik. Nah, tapi kalau saya berbicara moral dan etik, itulah yang memang kosong dari presiden kita ini. Sebab kalau saya berbicara moral dan etik, ya tentu putusan Mahkamah Konstitusi itu sebaiknya tidak dimanfaatkan oleh keluarga beliau untuk menjadikan saudara Gibran sebagai calon wakil presiden. Nah, ketika kita berbicara pada konteks legal moral etik itu, ya itu artinya nggak akan besar kemungkinan presiden tidak akan mengikuti itu gitu loh. Beliau akan mengikuti legal formalnya gitu. Itu satu. Nah, yang kedua, ini efek dari macetnya elektabilitas 02. Istilah saya itu macet. Kenapa gitu? Ya karena memang hal-hal yang selama ini dijagokan sebagai alat untuk meraih suara dari para pemilih, sekarang itu mendapat kesan yang biasa-biasa saja. Joget gemoy, kehilangan pamor. Makan gratis, kehilangan pamor. Susu gratis, kehilangan pamor. Apalagi kalau disebut susunya dari mana? Susunya ngimpor dulu. Ya kan sapinya dari India gitu, 1,5 juta gitu, kehilangan pamor. Satu-satunya yang bisa mengurai kemacetan ini hanyalah Pak Jokowi. Nah, oleh karena itulah kita bisa melihat Pak Jokowi sekarang mulai lebih terbuka menyatakan dukungan kepada dalam ini 02. Dan tentu saja pada tingkat tertentu akan dapat berakibat kepada netralitas aparat di bawahnya. Long presiden aja ikut, bagaimana kita gitu ya. Nah, yang kedua adalah ini menunjukkan kepada kita bahwa moralitas dari pelaksanaan pemilu ini dan penanggung jawab pemilu adalah presiden
hari demi hari makin merosot. Kita menghadapi satu situasi di mana kepala negara dan kepala pemerintahan kita betul-betul menganggap etik dalam demokrasi itu sebagai sesuatu yang omong kosong. Itulah yang kita hadapi hari ini. Oh gitu ya Bang. Nah ini saya harus baca ini Bang. Ini saya dapat nih. Bagus nih. Di Twitter. Sumpah jabatan presiden itu adalah agar presiden itu kan berbakti kepada nusa dan bangsa. Bukan kepada anak dan keluarganya. Nah menurut Bang Rey gimana? Itu jelas. Oleh karena itulah ya setiap kepala negara harus terlebih dahulu menapikan kepentingan keluarganya dibandingkan kepentingan ya bangsa dan negara gitu. Kita sebetulnya nggak perlu lagi bertanya-tanya ketika Presiden Jokowi membolehkan anaknya jadi wali kota, membolehkan menantunya jadi wali kota. Sekarang si anak menjadi calon wakil presiden dan anak kedua menjadi ketua umum partai politik hanya dalam hitungan 2 hari. Jangan lagi Anda bertanya soal apa yang dimaksud dengan kepentingan bangsa dan negara di dalam benak presiden. Yang ada itu adalah kepentingan bangsa dan negara itu dalam benak beliau adalah kepentingan keluarga saya gitu loh. Ouch. Ini persis seperti yang pernah kita alami di era Orde Baru, di mana dianggap kepentingan ya keluarga, kepentingan sebagian elit itu adalah kepentingan dari bangsa dan negara. Ini yang menurut saya terjadi sekarang pada Pak Presiden Jokowi, di mana beliau menganggap semua kepentingan yang berhubungan dengan kepentingan negara itu adalah bagian dari kepentingan keluarga saya, dan oleh karena itu cara melihatnya bagian dari kepentingan keluarga saya itu adalah kepentingan bagi bangsa dan negara. Itulah mengapa idiom-idiom seperti misalnya ini demi kebaikan bersama. Kan keluar tuh kan. Iya. Ini lebih baik. Ini demi kepentingan bangsa dan negara. Kan ada kita kritik dulu misalnya dinasti itu nggak bagus. Loh bukan. Ini dinasti demi kepentingan bangsa dan negara kok. Gitu ya kan. Masih ingat kan ada pernyataan ini dinasti demi kepentingan bangsa dan negara. Karena mereka udah menerjemahkan bahwa kepentingan keluarga mereka itu, kepentingan sebagian elit itu adalah bagian dari kepentingan nasional kita gitu. Nah di situ pertanyaan ini menjadi tidak lagi relevan karena memang kita melihat presidennya tidak lagi berpikir kepentingan bangsa dan negara di atas segala kepentingan mereka gitu. Ada lagi Bang, yang lo mau tanyain? Yang menarik itu kan undang-undang secara tegas berbicara bahwa fasilitas negara itu tidak boleh digunakan untuk presiden, menteri, dan terus ke bawahnya. Dan presiden kan menunjukkan dari mobil kepresidenannya dengan dia berkampanye menunjukkan 2 jari. Seperti itu menurut Abang seperti apa? Menurut penelusuran katanya itu jari dari ibu negara ya. 2 hal di situ yang perlu diperhatikan. Pertama adalah 2 itu simbol dari salah satu paslon yang sedang berlaga saat ini. Iya. Yang kedua, 2 jari itu dikeluarkan dari mobil negara. Iya. Ya kan? Oleh karena itu tidak bisa tidak maknanya adalah sedang dilakukan upaya sosialisasi yang berupa ya sosialisasi terhadap nomor urut dari salah satu paslon yang dilakukan di atas kendaraan negara. Itu jelas pelanggaran sebetulnya. Siapapun yang melakukan itu. Ya kalau yang melakukan itu bukan presiden, tapi karena itu dari mobil kepresidenan, itu jelas ada unsur pelanggarannya. Maka berdasarkan ini kita mendesak Bawaslu untuk segera memeriksa siapa kira-kira yang melakukan melambai dengan 2 jari itu dari mobil kepresidenan. Nah diperiksa dulu. Kalau ternyata misalnya maksudnya 2 jari itu karena begini begono silahkan. Tapi jangan sampai kemudian kasus ini belum dinyatakan ya diperiksa oleh Bawaslu dianggap nggak ada lagi masalah gitu. Karena ada di situ pertama ya kan bagian dari kepresidenan seperti menyimbolkan salah satu nomor urut paslon dan itu pun dilakukan di dalam mobil kepresidenan yang jelas itu tidak diperkenankan sebetulnya. Nah dalam inilah saya berharap Bawaslu segera memanggil ya siapapun di dalam hal ini ya, apakah objeknya misalnya sopirnya, apakah objeknya itu tangan siapa untuk segera melakukan klarifikasi. Sebab itu potensial dinyatakan pelanggaran terhadap undang-undang gitu. Ya, kalau menurut gua di Konoha
Iya kan? Nggak akan berani lu manggil begitu Maksudnya Bawaslunya. di Konoha, Iya, di tempat Bawaslu. saya. Iya. Yang nggak usah di Konoha memang kan berani Bawaslunya. Di tempat di tempat Sama, abang sama, Di sama dunianya. Bang Rey. Itu tegas kita Nggak bicara di usah Indonesia mulai Bang ya. Konoha. Itu di alam yang sekarang kan udah banyak peristiwa, nggak ada panggilan oleh Bawaslu kan. Termasuk saya dengar bansos-bansos apa gitu. Banyak. Nah, oleh karena itulah saya selalu mengatakan sekarang nih, ya kita sedang belajar mengelola pemilu tanpa Bawaslu. Gitu loh kira-kira. Iya, iya. Karena Bawaslunya nggak kelihatan di mana dalam peristiwa-peristiwa ini. Tapi Ya. ada Bang, Bawaslu bukan yang Bawaslu pusat ya. Yang saya baca itu yang di Jakarta. Dia udah vonis kan itu hukuman, tapi kan diserahkan ke PJ Gubernur itu ya kan. Ada juga. Nah, mereka- tapi PJ Gubernur waktu ditanya wartawan hukumannya Gibran itu apa? Saya baca loh, ini cuma Ya. baca headline-nya. Dia Ya. cuma menarik nafas panjang, menghela, terus nggak jawab Lalu dikit. pergi. Langsung pergi. Gitu, Ini Bang. saya sudah sampai pada kesimpulan bahwa ini pemilu terburuk sepanjang banyak yang sejarah bilang pemilu reformasi kita ya. Kenapa Bang? Pemilu Kenapa, reformasi. Bang, ya? Ya kan saya nggak perlu lagi sebutkan. Contoh-contohnya kan apa yang Anda sebutkan itu tadi, yang kita sebutkan ini Bawaslunya seperti ada tidak ada gitu ya. Kemudian ada tangan dari mobil kepresidenan terus dan sebagainya gitu. Kenapa Bang? Kita bicara jadi aktor ya. Kenapa aktornya bisa seperti itu sampai membiarkan pemilu jadi seperti ini gitu semua? Ya jelas karena dia punya kepentingan. Nah, Dan itu- kepentingannya itu terlalu dipaksakan menurut saya, tidak natural. Itu karena apa namanya kebawa keinginan untuk menjadikan pilpres ini satu putaran kan. Ah. Nah semangat itulah yang membuat berbagai cara dilakukan meskipun itu kadang-kadang tidak etis, ya kan, kadang-kadang punya potensi melanggar aturan gitu. Berarti Jadi- seorang presiden, Pak Jokowi itu menganggap kita-kita itu sebagai rakyatnya sebagai kambing congnya aja gitu dong. Yang penting kepentingannya dia itu terakomodir Ya. dengan cara apapun, Ya, begitu. ini intinya sebetulnya beliau Gimana? beliau tidak peduli pada apa yang disebut dengan pendidikan politik. Oke. Ya, padahal itu diucapkan oleh beliau. Kapan diucapkan? Ketika beliau mengkritik ya tata cara berdebat di debat ketiga. Oh. Ya, ada tuh unsur pendidikan politiknya kata beliau ya. Ya. Padahal apa yang dilakukan oleh presiden akhir-akhir ini menurut saya jauh dari unsur pendidikan politik. Beliau menyebarkan bansos kemana-mana, apa ada unsur politiknya kalau enggak untuk kepentingan elektoral. Karena penyebaran bansos itu kan bisa dilakukan oleh siapapun tanpa harus melibatkan beliau. Beliau berbicara tentang bolehnya beliau untuk ikut serta kampanye, kan di belakangnya ada paslon tertentu. Ya. Apa itu fair bagi paslon yang lain, gitu ya. Dan sebagainya. Kita nggak usah ulang lagi. Yang paling berat dari itu sendiri adalah bahwa beliau membiarkan anaknya mengambil manfaat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang dinyatakan cacat prosedural, Prosedural. cacat etik berat dalam etik berat. prosedurnya. Itu udah paling tinggi. Yang kejadian-kejadian sekarang ini menurut saya ya elemen-elemen kecil aja. Nah, kalau ada presiden yang memanfaatkan putusan Mahkamah Konstitusi yang dibuat melalui putusan yang dinyatakan melanggar etika berat, lalu yang bersangkutan seperti nggak peduli, nah menurut saya Anda mau berbicara apa lagi? Yang ini udah kecil-kecil semua nih gitu. Ini apa karena nih perilakunya Pak Jokowi seperti ini? Apa karena setahun belakangan ini, Win, beliau itu udah nggak jadi petugas partai? Ini menggelitik nih pernyataannya Bang Rey nih. Langsung gue kutip nih, langsung gue bacain di sebelah gue. Ini karena gue suka banget. Jadi lebih baik jadi Gua- petugas partai. Gini Bang, ini saya bacain nih. Ya, Jokowi waktu jadi petugas partai dalam 9 tahun, itu beliau membangun Indonesia. Bagus itu, karena dia jadi petugas partai. Tapi, begitu setahun ini jadi dirinya sendiri, dia malah melahirkan dinasti. Bener? Gimana Bang? Itu. dan saya justru mau tanya bagaimana menurut kalian, benar nggak pernyataan itu? Bener banget ini. Kalau menurut lo gimana Win? Iya, bener. Bener. Jadi sebetulnya Makanya gue kutip ini, gue Makanya tanyain. sebetulnya saya berpikir keras. Saya kan juga dulu orang yang mengkritik pernyataan-pernyataan beliau ini petugas partai gitu. Menurut saya itu terlalu merendahkan presiden kan. Bayangan Awalnya kita- begitu, iya, awalnya gitu. awalnya nih. Loh, kok iya presiden itu bukan petugas tapi petugas rakyat Indonesia Iya, gitu loh bayangan iya. kita.
Tapi begini kejadiannya. tapi karena mungkin di partai kan ada ideologi dan nawacita dan segala macam. Iya, tentu saja. Maksud saya dalam pengertian yang lain, fungsi kata dari kalimat petugas itu justru dalam rangka mengontrol. Jangan presiden melampaui yang semestinya. Itu. Siapa yang pertama kali mengatakan nggak setuju perpanjangan masa jabatan? Itu Ibu Mega. Benar. Siapa yang pertama kali mengatakan supaya tidak ada 3 periode? Itu Ibu Mega. Dan juga Ibu Mega yang tidak suka kalau Gibran misalnya dipasangkan dengan Ganjar, ya apalagi dipasangkan dengan kandidat yang lain. Gitu. Padahal kalau Ganjar misalnya, kalau Gibran dipasangkan dengan Ganjar, mungkin elektabilitasnya jauh melesat. Oh, iya. Tapi itu melanggar konstitusi, tidak menghormati konstitusi gitu. Nah, dalam konteks itulah saya berpikir ulang, kalau begitu makna dari kata pesuruh partai itu petugas ya. Petugas partai itu tepat dalam rangka justru mengontrol hawa nafsu seseorang yang sedang berkuasa, jangan melampaui yang dapat mengakibatkan pelecehan terhadap konstitusi. Kalau saya pribadi kan beranggapan bahwa kalau lu Win, lo masuk ke suatu partai ya, lo juga emang jadi petugas partai juga. Cuman karena yang jujur aja, PDI memang jujur seperti itu, iya kan? Iya, menarik mungkin karena oposisinya di DPR juga nggak jalan, jadi makanya pengawasan akhirnya partai sendiri. Jadi petugas. ada maksud bahasa yang lain, ada berlipat-lipat pengawasan yang harus dilakukan. Pertama partai, internalnya sendiri itu namanya partai. ya. Keluar dari itu namanya anggota DPR. Keluar dari itu ya rakyat Indonesia secara menyeluruh. Gitu. Wah Bang, kalau bicara soal rakyat nih Bang, ini kan banyak fenomena menarik di beberapa daerah kemarin Pak Jokowi ke Jawa Tengah. Oh iya. Rakyat malah teriaknya Bujejer begitu kan? Ganjar. Itu apa Bang? Itu apa, Fenomena Bang? apa? Fenomena apa, Itu Bang? menurut saya bukan hanya sekadar reaksi elektoral. Oke. Ya, Sudah bukan elektoral lagi itu ya, bukan Bang? elektoral. Itu menurut saya udah ngomong di beberapa tempat. Itu ciri-ciri dari perlawanan. Jadi ini bukan persoalan 14 Februari. Ya. Bisa melampaui 14 Februari itu. Ada kekecewaan yang besar, ada perasaan merasa macam-macam lah yang mengakibatkan mereka sampai pada kesimpulan ini masalahnya bukannya sekedar Bapak pilih siapa, tapi dianggap bahwa Bapak sudah melenceng dari tujuan bersama sebagai bangsa dan negara. Makanya gerakan ini menurut saya gerakan yang boleh jadi akan membesar ke depan. Jadi mungkin ya saya nggak tahu saya, tapi boleh jadi kita lihat ke depan kalau Pak Jokowi datang ke daerah nggak lagi disambut dengan tepuk tangan, ya fotonya macam-macam, tapi boleh jadi orang berjejer di pinggir jalan. Malah bisa cemoohan ya. Iya, sambil meneriakkan sikap politik mereka yang berbeda dengan Pak Jokowi gitu. Apa Jadi karena itu yang rakyat- saya sebut ini bukan sekedar gerakan elektoral, tapi ini sudah gerakan perlawanan dari rakyat gitu. Ini kan juga diiyakan sama teman-teman muda kita kan, milenial aktivis kampus ya, Gibran. Udah kesini Melki. semua, Melki, Itu mereka bicara Afi. bahwa sebenarnya teman-teman di kampus juga berasa resah juga, Nah Bang. inilah yang saya sebutkan di beberapa tempat, Pak Jokowi, Anda akan menghadapi krisis politik yang cukup besar pasca Pilpres ini. Orang kan nahan karena masih ada Pilpres kan. Bisa-bisa datang dari 3 sektor. Sektor pertama adalah ya partai politik yang mungkin mengoposisi lebih keras terhadap Pak Jokowi. Dan kalau catatan saya misalnya 0103 bertemu di DPR itu sama dengan 314 kursi. Jadi itu mayoritas tuh dibandingkan dengan partai pendukung Pak Jokowi sekarang secara faktual ya. Jadi bukan secara administratif. Karena secara administratif kan PDI masih mendukung Pak Jokowi gitu. Secara faktual kan sudah enggak gitu. Itu satu tuh. Jadi kekuatan elit dan ini ditambah dengan elit politik yang kecewa. Yang individu itu person-person tapi punya pengaruh terhadap masyarakat, termasuk di dalamnya adalah kelompok intelektual ya kan, macam-macam ini. Jadi ini satu gerbong. Gerbong kedua adalah gerakan mahasiswa yang hari demi hari kita lihat makin membesar. Yang mereka sangat peduli pada penciptaan sebuah demokrasi yang anti dinasti gitu. Kan kita lihat nih makin membesar. Cerita Bung tadi itu soal ada ini mahasiswa yang mengatakan itu udah benar. Ini satu gerbong kedua. Nah gerbong ketiga apa? Gerbong ketiga itu rakyat Indonesia langsung. Sebab sekarang ini kan situasinya rakyat kita ini sebetulnya mulai tidak puas, tapi karena ada bansos masih oke-oke aja gitu. Jadi kalau bansos ini makin tertahan nanti, makin nggak lancar lah katakan begitu, otomatis tingkat kepuasan juga akan turun. Ditambah dengan apa yang kita sebutkan tadi, masyarakat berjejer di pinggir jalan, yang saya sebut tadi itu bukan hanya sekedar gerakan elektoral, tapi itu udah gerakan
gerakan perlawanan gitu. Anda bisa bayangkan presiden akan dihadapkan 3 kekuatan ini pasca pilpres ya. Siapapun nanti yang menang pasca pilpres itu. Beliau berhadapan dengan kekuatan partai dan elit, kekuatan mahasiswa, dan yang ketiga adalah kekuatan masyarakat gitu. Sulit. Ini semua bisa ditekan oleh Pak Jokowi cuma satu caranya. Apa itu? Beliau betul-betul negarawan. Menurut Bang Rey? Ya tidak. Justru karena itulah 3 ini membesar gitu loh. Iya. Makanya Dia, Pak. sebenarnya dia cukup netral aja udah menunjukkan udah dia iya. jadi negarawan. Sebetulnya kalau orang mungkin nggak segusar ini, kalau Gibran dilepas aja oleh beliau. Iya. Ya udahlah. Dia Misalnya, diam, dilihatin ya. Atau misalnya dari awal nggak usah lo ngerubah konstitusi ya kan? Ya, Misalnya gini, saya mau masuk ke soal orang udah kecewa lah pada persoalan Mahkamah Konstitusi. Oke. Iya. Nah. Jadi kalau sebetulnya beliau didiam aja, mungkin kekecewaannya nggak seperti sekarang. Itu Iya. maksud saya. Oh, tarung fair lah gitu ya. Iya, jadi diam, dia perlihatkan. Ya udahlah, anak saya mau menang, mau kalah silakan. Biar Monggo, masyarakat yang ini gitu. Tapi orang melihatnya enggak. Iya. Kasat mata loh. Iya, orang melihatnya pakai 2 jari dari mobil ke presiden. Kalau saya bilang ya awal-awal mungkin kelihatan dia berusaha untuk netral, tapi tambah kesini kok kayak tambah panik ya. Panik gara-gara Kalau bahasa Gua kita harus dia, turun. waduh. Itulah yang saya sebut, itulah yang mengapa saya cukup punya keyakinan menteri-menteri yang diisukan akan mundur itu mungkin akan mundur setelah pilpres. Oke. Itu bentuk dari kekecewaan Kekecewaan. Iya. bentuk Moral jadi juga ya. Kecewa. moral juga. Yang kedua, rasa tidak nyaman lagi bekerja sama dengan Pak Jokowi. Dan yang ketiga tentu saja mereka nggak ingin menutup riwayat mereka dalam pemerintahan itu dengan catatan merah kan. Iya itu Iya. buruk banget loh Buruk. Bang. Nanti Kita orang rakyat akan biasa nih ngeliatnya. Nanti orang akan bertanya, kok ibu bapak masih di situ di mana presiden terakhir ini menyumbang bagi kemerosotan demokrasi kita gitu. Kan mereka nggak mau dicatat sebagai orang yang ikut bekerja sama membuat demokrasi Indonesia makin merosot gitu loh. Benar, Kan benar. nggak mau. Ini catatan merah buat mereka Cat- juga kan, mereka sendiri. portfolio mereka Mereka juga sendiri. nih. Dan tidak nyaman juga ditambah ya tentu ada rasa bangga yang hilang kan. Rasa dulu kan mungkin mereka 9 tahun kerjasama sebelumnya itu bukan sekedar karena prestisius ya sebagai menteri, tapi juga ada prestisius sebagai orang yang membantu tanda kutip orang baik bekerja untuk Indonesia. Kan kira-kira gitu ya. Jadi ada rasa bangga. Tapi begitu 13 Oktober itu sampai ke sini semua kebanggaan itu seperti runtuh. Runtuh loh itu gila. Runtuh semua. Dan tidak berhenti di situ itu persoalannya. Berentet sampai sekarang, sampai ke 2 jari. Iya. Ini ada yang lebih parah lagi Bang, nih saya mau nanya. Kemarin itu di Instagramnya Tempo, itu mereka upload. Yaitu gambar nih, paslon pakai AI dia. Prabowo Gibran ada di berasnya Bulog. Iya. Nah, itu yang lagi rame itu Bang. Iya, Kok, iya. kok gitu-gitu amat. Nah terus ada lagi menteri Apa? selfie gitu ngeliat gitu lagi bagi-bagi bansos Iya. di istana situ tuh di luarnya tuh. Nah itu Iya. sampai gitu-gitu amat Iya, Bang. iya. Menurut Abang tuh gimana tuh? Nah ini kan banyak elit kita sekarang bukan lagi petugas negara, tapi udah petugas partai dan petugas elektoral. Gitu. Oh. Petugas Bapak ya. Petugas bapak, petugas bapak. petugas elektoral gitu. Nah. Nah, ini bagian yang merosotkan semua demokrasi kita kan. Dan oleh karena itu yang menambah apa yang saya sebut tadi, 3 sektor ini bergerak ya. Lihat loh ya. Saya agak menarik ini karena revisi undang-undang desa ini kan agak macet di DPR gitu. Iya. Ini yang menurut saya kurang diperhatikan oleh kawan-kawan kepala desa dahulu ketika mereka seperti terlihat mendukung salah satu paslon. Iya. Dan mereka nggak baca kekuatan real politiknya seperti apa, khususnya di DPR hari ini. Jadi begitu sekarang mereka mendesak revisi undang-undang itu segera disegerakan, ya ada partai petolak yang Menolak. simpan dulu. Iya, simpan dulu, betul. Gitu. Ini ada 2 tuh. Pertama adalah mengingatkan kepada kawan-kawan kepala desa itu, real politiknya belum di situ, masih di sini. Nanti loh. Gitu, iya, ya kan? kan? loh. Real politiknya masih di sini, bukan di situ. Gitu. Apalagi kalau itu wilayah di legislatif kan gitu. Nah yang kedua juga mengingat itu semacam sinyal juga kepada Pak Jokowi. Kalau Anda terus-menerus tidak mengubah sikap, Anda akan menghadapi situasi yang seperti sekarang.
di mana keinginan-keinginan keinginan legalitas mereka lah itu bisa terhadang di DPR. Ini sinyal kuat gitu. Makanya sebenarnya ini boleh jadi pada kepala-kepala desa ini perlu diingatkan bahwa hati-hati loh kalau sekarang mereka sudah bermain yang tidak baik begini, kedepannya akan susah mereka sendiri gitu kan. Susah. Bangun jangan mau cuman Itu. dijadiin komoditas. Betul. Iya kan? Ya, kan itu saya sebutkan tadi kan dari awal mereka seperti memberi dukungan yang cukup kuat kepada salah satu paslon. Padahal itu bukan real politik di DPR. Iya. Mereka justru sebetulnya membutuhkan partisipasi semua partai politik untuk meloloskan undang-undang ini kan, revisi ini. Gitu. Iya. Kenyataannya sekarang yang merasa lo cuma dekat sama sono, sama kita kagak gitu ya. Akhirnya ya begitulah kejadiannya. Dan betul, ini juga sekaligus pengingat kepada kepala-kepala desa, kalau mereka tidak betul-betul menjalankan prinsip netralitas, akan makin sulit ya mereka untuk mendapatkan keinginan melakukan revisi undang-undang desa ini. Bang, boleh kita agak jauh sedikit nggak? Kalau saya lihat kan 02 ini kan backgroundnya militer, Bang. Ini kan kepala desa ini kan banyak kan aparat sipil. Apa mereka nggak takut gitu kalau ternyata 02 yang militeristik itu masuk lagi, ya mereka di desa-desa itu pasti akan mengalami juga kan, Bang, sebenarnya yang zaman-zaman Orde Baru kembali itu, Bang. Kan tadi saya sudah mengatakan ini kayaknya kurang analisis gitu loh. Ya kan kurang analisis, tapi hanya ada semangat. Oh kita ini Iya, gitu. iya. Sehingga kurang melihat faktor-faktor non apa yang mereka inginkan itu seperti apa misalnya kekuatan partai di parlemen. Satu ya kan. Yang kedua bener, adalah Bang. kalau Anda siap nggak mengubah hidup dalam sebuah kultur yang sipilistik seperti kita menjadi militeristik gitu. Iya. Nah, itu kan bagian menurut saya mungkin agak lupa didiskusikan mereka mungkin di dalam. Nah, dengan peristiwa ini, peristiwa di mana revisi undang-undang desa itu agak tertahan, mudah-mudahan itu bisa mengingatkan mereka untuk mengevaluasi kembali. Apakah masih tetap seperti jargon yang dahulu, seolah-olah dekat dengan salah satu paslon, dengan asumsi cuma paslon itu yang mau dengar kita, kan istilahnya begitu tuh. Atau mengubah perilaku politik. Nah, perilaku politiknya itu apa? Mendekati semua lagi kekuatan-kekuatan real politik ini, lalu deklarasi untuk mengatakan kami netral. Ya kan? Gitu loh kira. Dan itu harus terimplikasi di lapangan. Nggak bisa. Ada yang selalu mengatakan netral-netral, tiba-tiba main bawah tangan ya kan. Kan itu biasa, Bang. Karena kan itu dia. Waktu zaman memerintah kan gitu biasanya. Sen kiri tapi beloknya kanan. Itu dia. Dan yang mengerikan dicontohkan oleh presidennya loh, Bang. Itu Kenapa saya dari atas presidennya, ya. Itulah iya loh, saya Bang. mengapa saya kritik istilah jangan ikut-ikutan tegak lurus. Kan? Dengerin. Kita hanya boleh tegak lurus pada konstitusi dan aturan yang berlaku, bukan kepada orang per orang. Kalau orang per orang ini bengkok, ya kita jangan ikuti. Kita harus ingatkan Anda bengkok, kembalilah ke jalan yang sesungguhnya, ke jalan konstitusi gitu. Ini heran saya melihat hari ini jargon tegak lurus itu. Ya kan? Mestinya tegak lurus pada konstitusi. Pemimpin yang bengkok kita ingatkan. Sama seperti kita sholat berjamaah kan. Imam yang benar rokaat macam-macam wajib kita ikuti. Tapi kalau imam bacaannya udah salah, ya kan gerakan salah, ya wajib kita ingatkan. Apalagi nggak bisa sholat itu. Apalagi kalau imamnya sudah batal, wajib kita gantikan kan. Gitu. Iya. Jadi tegak lurus bukan pada imamnya, tegak lurus pada aturan sholatnya, aturan sholat berjamaahnya. Oleh karena itu, menurut saya jangan dipakai lagi jargon tegak lurus ini. Karena itu tidak mendidik kata Pak Jokowi terhadap masyarakat kita. Nah, makanya tuh kan di WA grup, ada meme-nya Pak Jokowi, dibilang, ayo bentar lagi 14 Februari tegak lurus sama gitu. Itu relawan-relawannya buat begitu itu, langsung disebar-sebarin tuh. Nah ini penjelasannya nih. Sama seperti ada beberapa idiom itu kan. Iya. Ini bukan dinasti, tapi ini demokrasi. Keliru. Dinasti itu memang lahir di sistem demokrasi. Karena kita nggak larang. Nggak larang, betul. Ya kan nggak dipilih, kan dipilih langsung rakyat, nggak ditunjuk. Ya kalau ditunjuk itu bukan lagi dinasti, tapi monarki. Udah kerajaan tuh.
Nah, yang disebut dengan dinasti itu adalah sistem yang mewariskan kekuasaan berdasarkan darah, tapi melalui elektoral. Gitu loh, itu yang dinamakan dinasti. Secara legal ini nggak salah, Betul. tapi secara moral dan kepentingan publik ini jelas bermasalah. Gitu. Nah, oleh karena itu harus ditinggalkan karena ia menggerogoti semangat demokrasinya. Sebenarnya kalau memang mereka berproses dan belajar dan itu sebenarnya dinasti nggak masalah. Kan gini ya, kapan masanya tidak disebut lagi dinasti? Minimal 5 tahun. Jadi kalau saya presiden, mangkat ya sekarang, berarti dihitung nih 2024 ke 2009, semua keluarga saya yang satu tingkat ke bawah, ke kiri, ke kanan, nggak boleh menjabat di jabatan eksekutif. Karena bau-bau presidennya saya masih ada ke mereka, dan keuntungan itu kan nggak bisa didapatkan calon yang lain. Gitu. Nah, sementara jabatan presiden itu jabatan publik yang mestinya di-share ke publik, bukan di-share kepada keluarga gitu kan. Betul. Nah, tapi setelah 5 tahun saya nggak menjabat, ya anak saya mau jadi calon gubernur ya silakan, nggak bisa lagi disebut dengan dinasti. Ya. Tapi yang saya benci Bang, kalau lihat-lihat di TV-TV, ngelesnya bisa aja dia bilang gitu, kan yang milih serahin ke rakyat gitu. Itu yang saya sebut tadi itu, bahwa kalau dinasti itu lahir di dalam sistem yang demokratik, sebuah sistem pewarisan kekuasaan melalui pemilu gitu loh. Nah, itu yang kita sebut dengan dinasti. Jadi kalau beliau mengatakan serahkan kepada rakyat, kembali ke rekaman awal bahwa presiden ini kurang memahami yang disebut dengan etik berdemokrasi. Beliau hanya mengenal legal formal berdemokrasi. Memang undang-undang nggak ada yang mengatur untuk kejadian seperti ini. Apalagi sampai ngacak-ngacak MK itu. Apalagi masuk ke kalau di negara kita Konoha udah biasa etik dilanggar. Karena pemimpin kita ada paman yang hobinya begitu ya. Negara Konoha Anda itu lebih buruk dari yang kami alami nggak di negara ini sekarang? Kayaknya Betty. Bang. Saya merasa jangan-jangan Konoha-nya dia masih lebih baik dari kita gitu loh. Bang, nih. ini baru abang baru bener ini. Ini pertanyaan bener. Ini pertanyaan terakhir, Bang. Ini pertanyaan terakhir nih. Ini kita udah 30 menit, udah cue card-nya udah keluar nih. Nah, ini pertanyaan terakhir. Menurut Bang Rey nih, ciri-cirinya, tindakan-tindakannya dari ada oknum aparat apapun itulah ya yang janggal. Ini membahayakan demokrasi nggak sih ini? Demokrasi di negaranya Bang Rey? Ya jelas. Oleh karena itulah sekarang kita tanda kutip ya meneriakkan bersama-sama bahwa semua yang kita alami sekarang ini pada ujungnya adalah membuat demokrasi ini makin nggak dipercaya. Membuat demokrasi ini hanya sekedar tinggal kulit tanpa isi. Membuat pemilu kita ini hanya sekedar ritus 5 tahunan. Tapi pada hakikatnya adalah mengganti orang yang mengganti kepemimpinan dari satu tempat ke tempat yang lain berdasarkan darah atau berdasarkan hubungan kolega dan sebagainya. Rakyatnya itu hanya diikutkan. Itu tadi seperti jargon yang selama ini kita kenal ya, lalu dengungkan dan selalu saya kritik. Yang penting datang ke TPS. Pilih yang Anda suka, nggak usah pilih yang Anda nggak suka. Itu keliru. Mestinya nggak boleh pernyataan seperti itu datang dari elit politik. Mereka harus ajarkan kepada masyarakat, hey, tugas Anda bukan hanya datang ke TPS, tapi juga memeriksa apakah ia dicalonkan dengan mekanisme yang benar, dengan cara yang benar, yang nggak melipat konstitusi, yang nggak membuat konstitusi kita itu seperti barang mainan. Itu harusnya dari awal. Jadi bukan yang penting datang ke TPS, coblos, bukan. Yang penting itu adalah Anda terlibat dari proses awal sampai proses akhir. Karena sesungguhnya yang dinamakan dengan pesta politik 5 tahunan itu adalah pesta yang dimulai sejak sang bersangkutan ditetapkan sebagai calon presiden sampai nanti diangkat sebagai presiden terpilih. Nah, ini semua kalimat-kalimat yang kita sebutkan itu menunjukkan kepada kita upaya yang terus-menerus untuk memerosotkan demokrasi hanya untuk urusan segala legal formal, tanpa substansi, tanpa moral, tanpa etika di dalamnya. Ini yang saya sebut sebagai gejala penganut demokrasi minimalis. Jadi demokrasi minimalis itu adalah demokrasi yang hanya memandang bahwa urusan bernegara itu urusan boleh nggak boleh menurut aturan, bukan baik
dan tidak baik menurut moral. Kita ingin demokrasi kita ini naik dari sekedar boleh nggak boleh menurut aturan menjadi baik nggak baik menurut kepentingan bangsa dan negara. Cakep. Keren banget. Tuh, kameranya Apa ini? mana? Lu mau cari apa lagi? Cari kameranya. Sampai ketemu lagi sama gue Singgi dan Erwin. Ciao.